Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan selamat datang pada ibadah ekumeni online pada siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Bapa yang sungguh luar biasa. Penyertaan dari Allah sehingga kita semua pada siang hari ini dapat berkumpul kembali walaupun melalui online untuk beribadah bersama. Pada siang ini, ibadah kita akan dipimpin oleh Romo Gusti Rojal Yabarmase Projo dari Seminari Tor Pondok Emmaus Keuskupan Manado. Tema ibadah kita pada siang hari ini tentang Toxic Friends and Environments dengan ayat bacaan dari 1 Korintus bab 15 ayat 33. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita ingin mengingatkan tentang ground rules ibadah kita ya. Kembali kami ingatkan untuk mempersiapkan hati masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita memfokuskan diri pada siang hari ini. Kami juga mohon untuk mikrofon selalu dalam posisi mute kecuali bagi petugas yang akan melayani dan juga pada saat sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu dapat menghidupkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan kami ingatkan juga untuk video selalu dalam mode off atau dinonaktifkan atau dimatikan kamera Anda, baik itu dari kamera laptop maupun cellphone apabila menggunakan handphone selama ibadah berlangsung untuk menjaga ketenangan dan fokus kita dalam beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan yang kita akan awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, siang ini kami kembali hadir di sini untuk bersama-sama bersekutu dengan teman-teman kami dari Pertamina untuk menyatukan hati kami, memuji dan memuliakan Dikau. Bapa, kami berterima kasih atas rahmat penyertaan-Mu kepada setiap kami yang dapat hadir di sini dan juga kepada Romo Gusti yang akan memimpin ibadah kita. Berkatilah setiap kami ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati dan pikiran kami dan menerima sabda. Ya Yesus, berkatilah ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami aturkan dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita dengarkan satu pujian yang sangat indah dengan judul Salam Maria sebagai pengawal ibadah kita siang hari ini. Surga dan dunia
Sungguh lagu yang sangat indah dan syahdu ya, mengantar kita pada ibadah kita siang hari ini. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa warta Jemaat Bakor Kris. Pelayan ibadah pada siang hari ini, saya sebagai MC Leni Agustin dari PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia. Untuk pendoa syafaat, Ibu Maria Agatha dari PT Pertamina Training and Consulting dan media Saudara Alexander Moses dari PT Pertamina International Shipping. Untuk persembahan dan absensi, absensi dapat langsung saja dengan scan barcode yang sudah tertera di layar, nanti akan juga dibagikan di dalam chat. Begitu juga untuk persembahan bagi rekan-rekan sekalian dapat langsung mentransfer kepada Badan Koordinasi Umat Kristen PT Pertamina di Bank Mandiri dengan nomor rekening terlampir. Seksi ibadah selama WFH akan dilakukan ibadah online yang dilayani secara bergantian oleh Bakor Kris Kantor Pusat dan Bakor Kris Anak Perusahaan atau Unit Operasi dan Region. Bagi Bakor Kris Anak Perusahaan Unit Operasi dan Region yang rindu untuk melayani ibadah online dapat menghubungi seksi ibadah Bakor Kris Kantor Pusat di bawah ini. Jadi bisa menghubungi Yuli ataupun Mona di Sekretariat Bakor Kris Kantor Pusat. Selanjutnya dari seksi diakonia, bagi jemaat yang rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan, silakan saja langsung bisa ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tertera atas nama Bakor Kris Peduli. Kami persilahkan dan kami ingatkan kita memiliki kotak doa. Setiap hari Rabu 2 minggu sekali diadakan doa pengurus Bakor Kris secara online. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang mempunyai pergumulan atau mengetahui ada temannya yang sedang bergumul, dapat juga didoakan dengan mengisi link yang sudah tertera ya. Linknya sudah tertera, nanti juga bisa dibagikan di chat room ya. Dan pada akhir ibadah kita siang hari ini kami ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi survei ibadah daring Bakor Kris melalui scan barcode agar bisa memberikan masukan kepada kami untuk kami bisa memperbaiki segala kekurangan. Terima kasih. Dan kita ingin mengajak ini semua pekerja dan juga mitra kerja untuk bergabung bersama Gloria Patra Choir. Jangan khawatir latihan masih dilakukan secara online ya atau virtual. Silakan menghubungi saudara Nando. Yang punya suara emas jangan disimpan sendiri. Mari kita berbagi dan melayani. Dan juga bagi rekan-rekan yang memiliki talenta musik, kita undang juga untuk bergabung bersama dengan paduan suara Gloria Patra dan juga untuk bisa melayani pada ibadah online setiap hari Rabu. Silakan menghubungi saudara Nando. Itulah warta jemaat kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan dengan ibadah kita dan sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian berjudul Sahabat Terbaik. Kau selalu mendengar yang belum terucap. Kau selalu melihat setiap tetes air mata. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasamu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidup.
biasa sekali ya, pujian-pujian pada siang hari ini begitu indah dan begitu syahdu. Baiklah, kita akan memasuki sesi renungan dan siang hari ini kita sudah ada hadir bersama kita Romo Gusti. Romo Gusti ini adalah Romo Pamong kalau di seminari ya. Beliaunya biasanya kalau Romo Pamong atau Pastor Pamong itu disebut Pastor Socius dari seminari di Pondok Emmaus Keuskupan Manado. Namun siang hari ini Romo akan memimpin ibadah kita pada siang hari ini di kota kelahirannya yaitu Ambon. Karena beliaunya sedang bertugas dan mengajar di sana ya. Saya akan sedikit bacakan profil singkat dari Romo Gusti. Nama lengkapnya adalah Romo Gusti Rojal Yabarmase PR atau Projo. Lahir di kota Ambon tanggal 12 November 1984. Saat ini pelayanan beliau adalah sebagai formator seminari tahun orientasi rohani atau biasa disebut TOR singkatannya di Pondok Emmaus Keuskupan Manado, sehingga mengajar di Manado maupun di Ambon. Hobi beliaunya adalah sepak bola. Waduh, ini pasti ada fans klubnya ini ya. Kemudian Twitter beliau bisa di Gabriel Liurau @liurau. Baiklah, selamat siang Romo Gusti. Bagaimana kabarnya nih Romo? Selamat baik, Oh, luar sehat-sehat. biasa. Oke, sehat. Itu yang penting Romo. Di masa-masa pandemi ini kita harus selalu sehat. Sehat jasmani dan rohani ya Amin. Mo ya. Ya, baiklah. Terima kasih Romo atas kesediaan Romo untuk bisa melayani kami di sini, walaupun saat ini sedang traveling ya ke Ambon. Baiklah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan dari Romo Gusti. Siang hari ini temanya nih sangat menarik nih, Toxic Friends and Environment. Jadi ini ada juga ini teman maupun lingkungan yang beracun. Waduh, kalau di masa-masa pandemi kita dengar kata toksik udah agak-agak ngeri ini ya. Tapi banyak juga yang kita dengar kayak toxic relationship, ternyata toxic friend, environment. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Kami persilahkan Romo, silakan untuk membuka dulu dengan doa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu. Engkau menghimpun kami semua di dalam persekutuan doa ini sebagai saudara seiman dalam iman akan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu sendiri. Di kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya di dalam permenungan yang akan dibawakan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu sungguh menjadi pelita bagi langkah hidup kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Maka bersabdalah dan ilhamilah kami dengan kebijaksanaan agar Roh Kudus memurnikan pikiran dan hati kami, menangkap apa yang disabdakan kepada kami dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari untuk kebaikan kehidupan kami dalam relasi satu sama lain bersama orang lain. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya ditawari untuk membawakan renungan dengan judul tema seperti kita sudah ketahui bersama, Toxic Friend and Environment. Ditawarkan oleh panitia, teman-teman sekalian supaya menjadi bahan permenungan bagi kita semua teristimewa di masa pandemi seperti ini. Nah, dalam persiapan khotbah ini saya mencari-cari tema yang begitu luas, kira-kira apa yang mau diwartakan supaya bisa langsung berhubungan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang hidup di sekitaran kita bersama dengan orang lain.
Saudara-saudari yang terkasih, bulan lalu, tepatnya tanggal September 2021, Ahmad Najib Burhani, seorang profesor riset di bidang riset dan inovasi nasional, menulis dalam kolom budaya harian Kompas tentang virus kebencian. Bagi profesor ini, inilah kenyataan hidup yang ada dalam setiap derap langkah kehidupan kita. Nah, ia menulis ketika bangsa ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mematikan, ternyata pada saat yang sama kita juga harus berjuang melawan virus yang tak kalah membahayakannya, yaitu virus kebencian, intoleransi, sektarianisme, eksklusivisme, dan radikalisme yang ada di dalam masyarakat. Kemudian Profesor Ahmad menyebutkan beberapa peristiwa konkret yang mengekspresikan kebencian, intoleransi, sektarianisme, eksklusivisme, dan radikalisme di negara kita. Ya, beberapa contoh yang ia sebutkan, misalnya tekanan dari suatu kelompok terhadap Bupati Bogor agar melarang Ahmadiyah berada di tempat itu ya, pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Atau yang lainnya, penyegelan pasarean sesepuh adat Kahuruan Urang Sunda ya, pada 20 Juli tahun 2020. Atau juga pembubaran acara doa di Mertodranan Solo pada 8 Agustus tahun 2020. Atau juga perusakan dan pembakaran di Sintang yang juga terjadi, yang kita juga ketahui lewat berita-berita media massa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah miniatur. Sesuatu yang kecil, tapi terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita yang menggambarkan begitu banyaknya persoalan-persoalan sosial, begitu banyaknya masalah-masalah sosial yang dapat kita anggap sebagai toksik. Kiranya relevan bagi kita untuk merenungkan dan merefleksikan apa dan bagaimana toxic friend and environment itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dalam banyak kesempatan, saudara, saya, dalam hidup sehari-hari pernah atau sering berjumpa dengan orang atau kelompok orang yang dalam praksis hidupnya dilandasi oleh semangat hedonisnya. Kalau saya mengatakan praksis hidup, berarti suatu keterlibatan hidup kita dalam aktivitas kita sehari-hari atau dalam pekerjaan kita sehari-hari, dan apa yang menjadi aktivitas pekerjaan kita hari-hari itu kita refleksikan dan ada maknanya. Jadi bukan hanya sekedar yang praktis, tetapi karena melibatkan refleksi, itulah yang disebut sebagai praksis kehidupan sehari-hari. Dan salah satu praksis hidup yang dilandasi adalah semangat hedonis, yaitu semangat untuk terus mencari kebahagiaan dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan atau menyengsarakan, atau berjumpa dengan orang yang tidak berempati pada temannya. Jadi pada masa sebelum Masehi dalam kebudayaan Yunani, kebanyakan orang hidup dalam semangat hedonis, mencari apa yang membahagiakan hidupnya, mencari apa yang bisa membuat hidupnya berada di dalam kesenangan dan sedapat mungkin menghindari penderitaan dan sedapat mungkin menghindari kesengsaraan. Itulah
tipikal orang-orang hedonis. Tapi ada juga yang dalam hidupnya tidak menunjukkan empati pada orang lain. Tidak menunjukkan empati pada sesamanya. Ada juga orang yang dalam hidupnya memanipulasi sesuatu. Memanipulasi orang lain. Sehingga dia selalu tampil sebagai pribadi yang manipulator. Bahkan ada juga orang yang sulit atau bahkan tidak mau mengakui kesalahan di hadapan orang lain atau kesalahan yang ia buat pada dirinya sendiri. Jadi mengatakan kata maaf saja sulit, mengatakan kata ampun aja sulit. Dan kategori-kategori orang seperti itulah yang juga masuk di dalam toksik. Di masa sekarang ini, di dalam dunia maya juga ada yang dikenal sebagai cyberbullying, di mana orang merendahkan, meremehkan orang lain, walaupun tidak berjumpa secara langsung dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, lebih kurang itulah gambaran orang-orang yang terjangkit toxic friend bagi orang lain. Bagi mereka, orang lain bukanlah teman atau sahabat yang perlu diperhatikan dan dikasihi, tetapi musuh yang perlu dilawan. Kita ingat ya, salah satu imam terkenal dalam gereja kita, Romo Nicholas Driakoro, seorang filsuf, pemikir ternama yang membangun pemikiran dan refleksinya dalam ungkapan Homo hominis socius. Manusia adalah teman, manusia adalah sahabat bagi sesamanya. Dia memandang orang lain di luar dirinya sebagai teman, sebagai sahabat yang perlu dikasihi, sebagai orang yang perlu diberi perhatian. Dan inilah kekasan dari Romo Driakoro yang ia ajarkan kepada para pengikutnya. Di pihak lain, setiap kita yang adalah insan ciptaan Tuhan yang mulia ini menunjukkan arogansi kita terhadap unsur-unsur ciptaan lain. Sehingga terjadilah krisis ekologi. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat banyak kejadian fenomena-fenomena alam yang membuat kita membuka mata. Ternyata banjir bisa memusnahkan manusia. Ternyata gempa bumi bisa meluluhlantakkan kemapanan manusia. Ternyata kebakaran hutan membuat kehidupan manusia juga turut menderita. Jadi di mana-mana terjadi krisis ekologi, krisis lingkungan, produksi industri, penipisan sumber daya alam, polusi, dan pembuangan limbah menghasilkan situasi dan kondisi dunia yang tidak teratur. Kalau kita pergi ke pantai, melakukan tamasya, kita akan melihat begitu banyak sampah bersebaran di mana-mana. Mulai dari sampah plastik, pakaian bekas, dan lain sebagainya yang membuat pantai yang indah menjadi kotor, menjadi polusi. Ini jugalah yang mungkin masuk dalam kategori toxic environment. Saudara-saudari yang terkasih, maka terhadap unsur-unsur ciptaan dalam alam semesta ini, marilah kita sebagai manusia pemakai, sebagai homo consumericus melakukan pertobatan ekologi dengan cara membangun kesadaran cinta lingkungannya. Saya tertarik ya, untuk merenungkan
kisah kehidupan dari orang kudus Santo Fransiskus Assisi. Dalam hidupnya ia berteman bukan saja dengan sesamanya manusia, tetapi berteman dengan seluruh unsur-unsur ciptaan Tuhan. Maka bagi Fransiskus Assisi, ia menganggap matahari sebagai saudaranya. Ia menganggap bulan sebagai saudarinya. Ia menganggap angin, air, dan api sebagai saudara dan saudarinya. Bahkan ia menganggap bumi ini sebagai ibu pertiwi. Suatu relasi yang tidak biasa, yang asing bagi kebanyakan orang, tetapi mau mengungkapkan kecintaan Fransiskus Assisi terhadap unsur-unsur ciptaan Tuhan. Ini berbeda dengan kita kebanyakan yang mungkin saja dalam hidup sehari-hari tanpa sadar atau dengan sadar sudah menjadi racun bagi lingkungan. Saya contohkan, ya, kita kadangkala melihat sesuatu tanaman di halaman rumah yang tidak pas atau tidak sesuai dengan keinginan kita, pandangan kita. Misalnya bunga itu tidak terlalu baik, maka dengan sendirinya kita pergi mencabut bunga itu. Ataukah kita berjalan di mana saja, meminum air dari botol aqua, kemudian melihat ke kiri dan ke kanan, menoleh ke belakang dan ke depan. Kalau tidak ada orang dan tidak ada tempat sampah, kita membuang saja botol air yang kita pakai itu di jalan yang tidak ada tempat sampah. Jadi berdasarkan kejadian-kejadian harian, mungkin saja kita ini juga racun bagi lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita, bagaimana menghadapi pergaulan dengan teman-teman dan lingkungan yang toksik itu? Marilah kita bersama-sama mengacu pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Rasul Paulus memberi peringatan kepada jemaat Kristen di Korintus tentang bahaya bergaul dengan orang-orang jahat dan orang-orang yang hidup bebas tanpa pijakan atau pedoman hidup yang baik. Kalau kita membaca keseluruhan surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, maka kita memahami pertama-tama secara geografis kota Korintus itu sebagai kota pelabuhan. Dan karena sebagai kota pelabuhan banyak orang keluar masuk di kota itu, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan interaksi itu juga termasuk di dalamnya pergaulan. Budaya luar masuk ke kota Korintus mempengaruhi kehidupan orang-orang Korintus sehingga kehidupan kebiasaan mereka juga bisa mengikuti budaya adat istiadat yang dibawa oleh orang lain. Dalam konteks Korintus 15:33 ini, siapakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang jahat dan orang-orang yang hidup tanpa pijakan atau pedoman hidup yang baik? Dan yang kita mengerti adalah golongan orang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yakni kaum Saduki Tulen. Suatu aliran, suatu mazhab orang-orang Yahudi yang sebagian besar terdiri dari imam-imam. Mereka mendasarkan pengajarannya pada kelima kitab Musa dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan kemudian. Mereka juga
orang-orang Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan badan dan adanya malaikat. Mereka juga mengutamakan sikap hidup yang bebas dan berbau duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kemungkinan Rasul Paulus mengambil inspirasi dari seorang penyair atau dramawan Yunani pada abad keempat sebelum Masehi, namanya Menandros. Ia juga mengatakan komunikasi yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebagai seorang penyair, sebagai seorang dramawan, ia seringkali membuat kisah-kisah kehidupan yang konkret di dalam pementasan-pementasan drama. Dan kalau dalam sebuah pementasan, seperti kita juga alami, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang memerankan sikap atau sifat yang kurang baik. Dan menurut Menandros, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kaum Saduki berusaha membujuk jemaat Kristen di Korintus untuk marilah kita makan dan minum sebab besok kita sudah mati. Nah, saudara-saudari yang terkasih, salah satu ciri orang toksik adalah marilah kita makan dan minum sebab besok kita sudah mati. Dengan kata lain, orang diajak untuk bersenang-senang di dalam hidup. Orang diajak untuk mari kita mencari apa yang membuat hidup kita terasa nikmat di dalam hidup. Dan sejauh mungkin menghindari kesengsaraan. Sejauh mungkin menghindari penderitaan. Bila jemaat Kristen mengikuti ajakan atau bujukan dari kaum Saduki ini, maka sesungguhnya jemaat Kristen di Korintus sedang dituntun untuk hidup dalam gaya hidup hedonistis, yaitu suatu gaya hidup seenaknya gue aja, semaunya gue aja. Maka kita bisa berefleksi di dalam kehidupan kita. Pencarian kita di dunia ini, apakah terus-menerus mencari apa yang membahagiakan hidup kita dan menjauhi penderitaan, ataukah kita mencari apa yang membahagiakan hidup kita sambil menanggung penderitaan itu sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup. Kalau kita hanya mencari apa yang membuat hidup kita senang, apa yang membuat kita hidup bahagia dan menjauhi penderitaan, ingatlah, itulah salah satu tipikal bahaya toksik. Yang penting kita rasakan enak-enaknya saja. Jangan susah-susah, jangan sedih-sedih, berpesta, dan bergembiralah saja. Dan inilah suatu bujukan, rayuan, godaan yang amat besar yang dialami oleh jemaat Kristen di Korintus. Mengapa mereka bilang, mari kita makan dan minum, sebab besok kita sudah mati. Sebab mereka berpikir kematian kita itu berakhir sampai di situ. Sesudah mati, tidak ada lagi kebangkitan. Sesudah mati, tidak ada lagi kehidupan yang baru. Padahal jemaat Kristen sudah yakin dan percaya terhadap pemberitaan Rasul Paulus bahwa kebangkitan Kristus turut juga membangkitkan orang-orang yang meninggal dalam iman akan Kristus. Maka hidup di dunia ini perlu mengambil bagian atau tidak memisahkan diri dari apa yang dinamakan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih. Bagi Rasul Paulus, hedonisme bukanlah gaya hidup orang Kristen. Sebab orang Kristen hidup berpedoman pada Yesus Kristus sendiri
yakni pribadi yang mengalami sengsara, bahkan wafat di salib demi menebus banyak orang. Dengan demikian, gaya hidup orang Saduki dianggap sebagai toksit bagi jemaat Kristen di Korintus. Itulah yang ditegaskan Rasul Paulus. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak kesempatan kita mendapat tawaran untuk berbagai hal yang bisa membuat hidup kita bahagia. Tawaran atas material, kekayaan, tawaran atas jabatan, profesi. Dalam banyak kesempatan juga kita mendapat bujukan untuk melakukan sesuatu hal di luar apa yang kita hayati secara benar. Seorang istri bisa saja mendapat bujukan dari orang lain untuk membangun relasi di luar perkawinan sah. Seorang suami bisa saja mendapat bujukan dari orang lain untuk meninggalkan kesetiaan perkawinan yang sudah dibangun oleh istri. Seorang anak bisa saja mendapat bujukan untuk mengkhianati, meninggalkan orang tuanya, dan lain sebagainya. Dan dalam banyak kesempatan juga kita digoda untuk meninggalkan apa yang kita imani. Kita ingat dalam peristiwa Injil ketika Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, Roh membawa Yesus ke padang gurun. Bertapa, bermeditasi, berdoa selama 40 hari di padang gurun. Dan pada saat itulah kesempatan yang terbaik bagi iblis atau bagi setan untuk mencobai dan menggodai Yesus sendiri. Ia memberikan kepada Yesus, pandanglah seluruh dunia ini dengan kemewahan. Saya akan memberikan seluruhnya ini kepadamu, asal saja engkau tunduk menyembah aku. Itu kata setan kepada Yesus. Pandanglah segala sesuatu yang kelihatan indah ini, dan semua ini akan kuberikan kepadamu, jika saja engkau mengubah batu-batu ini menjadi roti. Pandanglah kerajaan ini dengan segala kemegahannya, dengan orang-orangnya yang kerja sudah mapan. Semua ini akan kuberikan kepadamu, asal saja engkau menjatuhkan dirimu dari hubungan ini ke bawah. Itu juga godaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus. Dalam bahasa sekarang itulah toksit. Yesus yang kita imani, kita percayai mendapat tantangan, mendapat godaan, mendapat bujukan dari iblis atau dari hal-hal duniawi. Bila saudara berhadapan dengan kondisi demikian, ingatlah Rasul Paulus telah lebih dahulu menegur dan meneguhkan iman jemaat Kristen di Korintus untuk tetap berpegang pada kebiasaan hidup yang baik, yang berpijak pada iman akan Tuhan Yesus Kristus yang terekspresi dalam misteri Paskah Tuhan sendiri, yakni orang Kristen dipanggil untuk mengenangkan dan menghayati sengsara Yesus Kristus dari Taman Getsemani sampai Bukit Kalvari. Maka salah satu cara bagaimana kita menghadapi orang-orang yang toksik, yakni menjauhkan diri dari kesenangan hidup, menjauhkan diri dari tawaran hidup, menjauhkan diri dari bujukan-bujukan, menjauhkan diri dari godaan-godaan itu, dan berusahalah masuk menginternalisasi penderitaan Tuhan Yesus itu di dalam setiap peristiwa di mana kita merasa sedih, kita merasa sengsara, kita merasa bahwa kita ini sakit,
untuk bersatu di dalam sakitnya Yesus seperti ia alami di Taman Getsemani. Juga wafatnya di kayu salib, sengsaraan, penderitaan yang adalah salib bagi orang Kristen bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah kemenangan di dalam hidup. Dan kebangkitan Yesus dari alam maut untuk menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya dalam roh dan kebenaran. Seringkali orang pergi mengikuti Ekaristi sekedar hadir, sekedar berpartisipasi. Namun makna terdalam dari perayaan Ekaristi adalah seseorang diajak untuk merenungkan dan mengalami misteri Paskah Tuhan ini sendiri, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan. Ini adalah obat. Seperti tema mingguan juga, ini adalah detox for life. Inilah obat spiritual, obat rohani untuk memulihkan kehidupan kita pada hari-hari yang lalu sebelum berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi. Kini teguran dan peneguhan itu relevan bagi kita semua untuk menangkis bujukan, rayuan, dan tawaran duniawi yang menggiurkan. Saudara-saudari terkasih, mari tegaskan iman kita akan Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjadi pijakan hidup keberimanan kita. Mengapa saya katakan Yesus menjadi pijakan hidup keberimanan kita? Karena dalam hidup Yesus, kalau kita membaca Injil, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, para imam menjadi toksik bagi Yesus. Di mana saja Yesus tampil mewartakan kerajaan Allah, disitulah hadir para penentangnya. Lalu Yesus dalam satu kesempatan mengajarkan para muridnya bagaimana menghadapi orang toksik. Kalau kamu hanya mengasihi istrimu itu biasa. Kalau suami hanya mengasihi istri itu biasa. Kalau istri mengasihi suami itu biasa. Kalau orang tua mengasihi anak-anak itu biasa. Kalau sesama pegawai PLN, Pertamina mengasihi sesama rekan-rekan kerjanya itu hal biasa. Namun sesuatu yang luar biasa adalah ketika kamu, ketika saudara, ketika saya bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh saya. Bisa mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita. Itulah kemenangan Kristiani. Itulah detox for life in spiritual life. Jadi Yesus mengajarkan cara yang paling ampuh bagaimana menghadapi orang-orang toksik dengan cara mengasihi mereka. Dengan cara mencintai mereka. Dan bila iman kita teguh pada Tuhan Yesus Kristus dalam persatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, maka kehadiran manipulator dalam hidup, kehadiran para pembenci, kehadiran para pendendam, kehadiran para penggosip tidak akan menggoyahkan karakter, tidak akan menggoyahkan sikap, dan tidak akan menggoyahkan keyakinan kita akan kebenaran Allah. Malah sebaliknya, kita dapat secara lepas bebas belajar menjadi pribadi yang mudah dan gampang berempati. Menjadi pribadi pemaaf. Menjadi pribadi yang suka mengampuni. Serta menjadi pribadi yang menghargai martabat setiap orang. Salah satu tantangan terbesar orang-orang zaman sekarang adalah kurang lagi menghargai martabat setiap orang. Padahal sejak awal penciptaan, Tuhan telah menciptakan manusia segambar, secitra dengan Tuhan sendiri. Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia secitra, segambar dengan rupa kita. Maka sesungguhnya Allah sementara menyalurkan kasih-Nya yang paling mulia kepada ciptaan manusia sendiri. Karena itu manusia dikatakan makhluk yang paling mulia di antara unsur-unsur ciptaan yang lain. Namun
dalam praksis kehidupan manusia, martabat kehidupan segambar, secitra dengan Allah ini kemudian mengalami ketidakadilan, kemudian mengalami perendahan, pelecehan. Penghargaan terhadap martabat manusia di mana-mana menjadi pergumulan kita bersama. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendetoks kehidupan kita dengan memperteguh iman dan mempertebal iman akan Tuhan Yesus Kristus di dalam doa dan ibadat, serta pembacaan firman dan melaksanakannya. Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang dalam hidupnya mendengarkan firman sabda Allah dan tekun melaksanakannya di dalam hidup. Terpujilah Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih Romo, luar biasa ini pencerahannya ya. Jadi memang sekarang di mana-mana ini toxic friends dan environment ini sudah merata sepertinya ya. Sudah merata. Jadi lingkungan, pergaulan kita, baik itu lingkungan di kantor, lingkungan di tempat kita beribadah pun juga itu bisa menjadi toksik ya. Ternyata jadi luar biasa. Sama seperti Yesus banyak dikelilingin oleh toksik-toksik ya. Kaum Saduki, kemudian juga seperti pada waktu beberapa minggu yang lalu ada bacaan terkait dengan Santo Petrus yang menolak Tuhan Yesus untuk mati dan disalib gitu ya, mau diajak enaknya. Nah itu mungkin Santo Petrus juga jadi toxic friend ya. Kemudian Tuhan Yesus bergaul juga dengan para pemungut cukai dan lain sebagainya, yang mana itu lingkungan yang sangat toksik ya. Tapi ya Tuhan selalu punya jalan untuk itu. Semoga kita semua juga bisa nih Romo mempertebal nih sensitivitas kita. Terima kasih Romo. Sekarang kita akan memulai dengan sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa bertanya. Kita batasi 3 pertanyaan ya, karena waktu kita tidak banyak. Jadi nanti langsung akan diberikan tanggapan. Kami undang Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya langsung kepada Romo. Ini tanya langsung ya Mas Moses, karena chatnya masih di mute ya, jadi tidak melalui kolom chat begitu. Karena di sini saya masih baca meeting chatnya masih di mute, sehingga tidak memungkinkan untuk mengetik pertanyaan dalam kolom chat. Bapak Ibu kami persilahkan, ada yang mau bertanya? Mungkin sambil menunggu nih Romo, pertanyaan masuk ya. Kalau tadi kalau Tuhan Yesus otomatis sudah sangat peka. Kadang-kadang pada saat kita mendapati teman atau lingkungan pergaulan kita yang begitu toksik, kita nggak sadar Kita nggak sadar bahwa teman kita ini toksik gitu. Lingkungan sekitar kita ini toksik karena kita nggak merasa, kita sudah masuk di dalamnya dan kita tidak merasa. Nah ini ada nggak bagaimana cara supaya kita lebih peka begitu ya terhadap ini? Karena kadang-kadang susah, apalagi kalau pergaulan anak sekarang ya. Remaja zaman sekarang itu wah sudah boleh dibilang batasannya agak terlewat sedikit begitu. Nah ini bagaimana ini kita menyikapi supaya jangan sampai udah itu tidak merasa kalau itu toksik akhirnya terjerumus begitu. Ya, Bagaimana? benar. Ya. Kesadaran pertama yang kita bangun adalah kesadaran akan keagamaan, artinya hidup keagamaan kita. Bagaimana ajaran kita mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita. Dan kekristenan atau kekatolikan mengajarkan kita untuk mengamalkan kasih. Yang kedua, kesadaran lebih penting adalah soal kebudayaan atau kultur. Sekarang ini budaya kita mengalami banyak guncangan karena perkembangan informasi teknologi. Globalisasi di mana-mana. Sehingga pergaulan itu juga mengikuti perubahan kultur kebudayaan kita. Jadi seringkali menempatkan diri dalam posisi itu kita akan serba bingung.
Tapi bagaimana cara supaya kita bisa menangkal kalau pengaruh-pengaruh yang tidak baik, ya? Ya, inilah yang selalu saya buat, pengalaman pribadi saya buat dalam kehidupan saya. Pentingnya internalisasi. Ya. Apa itu internalisasi? Mendengarkan apa yang orang bilang, orang katakan, orang ucapkan kepada saya, lalu saya mendengarkan itu, merenungkannya di dalam hati. Membiarkannya mengendap di dalam hati, kemudian berpikir untuk memberikan tanggapan. Jika bisa memberikan tanggapan, atau itu juga merupakan introspeksi bagi diri saya. Sehingga dengan demikian internalisasi cara sederhana saya ini tidak mudah atau tidak gampang saya jatuh di dalam toksik pengaruh yang diberikan kepada saya. Karena pentingnya internalisasi. Dengan kata lain, kita mau mendengarkan suara hati kita ketika kita mendapat tanggapan atau mendapat bujukan atau mendapat pengalaman dari luar kita, diri kita. Itu pentingnya mendengarkan suara hati. Kira-kira demikian. Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah mulai masuk pertanyaan. Mungkin nanti jawabannya juga kurang lebih sama ya, ini dari Ibu Titing Trismiati. Romo, bagaimana menyikapi toksik itu ada di tim kerja kita sendiri dan tidak bisa dihindari? Nah, kalau tadi kan kita berusaha menghindari. Nah, kalau di tim kerja kan nggak bisa dihindari, Mo. Nah, kira-kira bagaimana ini, Mo? Kalau di dalam tim kerja, salah satu hal yang harus diperjuangkan adalah integritas diri. Integritas diri. Dalam Injil, Yesus bilang, kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Di luar itu berasal dari si jahat. Dengan bahasa lain, atau dengan kata lain, kita ini tim kerja. Tetapi penting sekali setiap orang mempunyai integritas atas dirinya. Maka orang harus punya prinsip atas hidup. Kita berjalan pada koridor yang benar. Kalau salah, katakanlah salah demi suatu kritikan yang membangun. Kalau keliru, arahkanlah ke jalan yang benar demi sebuah perbaikan yang baik. Dengan cara itu, maka kehidupan akan berjalan dengan baik dan toksik di dalam tim kerja itu perlahan-lahan akan hilang. Karena integritas dari setiap orang yang berada di dalam tim menjadi ukuran kebersatuan, kesuksesan dari tim kerja itu sendiri. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Ini satu lagi, hanya mirip ini, Mo. Di sini mirip juga pertanyaannya kurang lebih sama dari Bapak Mikael Hamonangan Damanik. Romo, bagaimana menghindari toksik berupa teman atau lingkungan yang seperti yang tadi ya. Tapi ini ada tambahannya, jika ternyata mereka sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, kalau yang tadi kalau rekan kerja kan kita coba integritas ya, Mo ya. Kalau ini lingkungan atau temannya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita juga. Nah, ini bagaimana ini, Mo? Ya, benar. Dalam saya merujuk beberapa pengalaman konkret dalam kehidupan para calon imam, karena kebanyakan saya terlibat dalam pembinaan para frater, sehingga relasi perkembangan kehidupan mereka itu bisa diamati ya 1x24 jam bersama dengan mereka. Nah, dalam kehidupan para frater ada yang pengaruhnya melebihi, misalnya superioritas dari antara yang lain. Misalnya ada frater yang pandai sepandai-pandainya, tidak bisa ada yang menandingi. Ada frater yang kehidupan rohaninya itu sangat baik, tidak bisa ada yang menandingi. Tetapi walaupun kehidupan mereka ini sudah baik, misalnya frater pandai, hidup rohaninya baik, tetapi misalnya lemah di aspek hidup komunitas. Lalu yang lain juga merasa minder berhadapan dengan frater yang pandai, berhadapan dengan frater yang hidup rohaninya adalah sangat baik. Nah, cara yang biasa kami tawarkan adalah melakukan koreksi persaudaraan, seperti evaluasi persaudaraan. Memang ini satu gaya yang agak sulit dilakukan, tetapi
hal ini akan sangat berguna. Ya, misalnya kita hidup bersama dengan orang lain, ada yang superior, ada yang dominan, ada yang sangat terkenal, ada juga yang minder, ada juga yang pendiam, ada yang mau mencari jalan sendiri. Kita melakukan evaluasi persaudaraan. Mungkin dengan cara evaluasi persaudaraan ini nilai keterbukaan, nilai kerendahan hati, nilai saling mendengarkan, menjadi semacam detox untuk kehidupan bersama dengan orang lain. Ya, koreksi itu bisa berjalan, bisa secara formal, bisa secara informal lewat pergaulan sehari-hari. Dan ini kalau dilakukan dengan pas bebas dari keterikatan penilaian kita pada orang lain, maka sesungguhnya kita bisa menangkal toksit-toksit itu di dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian. Oke. Terima kasih Romo. Ini masih ada lagi pertanyaan, tapi sayang sekali kita sudah tidak punya waktu lagi karena sekarang sudah mendekati jam 1. Karena keterbatasan waktu ya, maka kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Nanti mungkin Romo akan bisa menjawab di akhir atau bisa melalui email ya. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Gusti atas pencerahannya untuk kita semua. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Maria Agatha. Kami persilahkan Mbak Maria. Doa syafaat untuk para pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, MPR dan DPR, serta seluruh jajaran pemerintah. Ya Bapak, berkatilah para pemimpin bangsa agar mereka semakin berhikmat dalam membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, lebih baik, dan damai sejahtera, dan khususnya dapat melewati masa pandemi ini. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, agar pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia segera dipulihkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk perusahaan kita Pertamina. Ya Bapa, berkatilah seluruh jajaran direksi dan Dewan Komisaris agar dapat mengemban amanah untuk memimpin perusahaan ini menjadi perusahaan yang maju dan senantiasa memberikan banyak manfaat untuk negeri. Berkatilah juga segenap perwira Pertamina agar mampu bekerja sebaik-baiknya demi terwujudnya kemajuan perusahaan tercinta Pertamina. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya ya Tuhan. Tuhan. Untuk Bakor Umkris Pertamina. Ya Bapa, berkatilah Bakor Umkris Pertamina agar diberkati untuk menjadi garam dan terang di Pertamina, sehingga melalui Bakor Umkris Pertamina banyak orang dapat merasakan kasih Tuhan. Berkatilah juga seluruh pengurus Bakor Umkris Pertamina Group, baik di holding, subholding, anak perusahaan, maupun unit operasi, agar diberi hikmat dan kemampuan dalam memimpin Bakor Umkris dan melayani Tuhan. Ya Bapa, berkatilah pembawa firman Tuhan, Romo Gusti Rojal, dan semua yang melayani hari ini. Kami mohon, semoga mereka tetap setia dan tetap penuh sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan dan terus menjadi saluran berkat bagi sekitarnya. Kami juga mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang telah kembali ke rumah Bapa di surga. Berikanlah kehidupan kekal abadi di surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, berikanlah kekuatan dan perlindungan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, semoga semua pegiat dan pengguna media sosial dikaruniai keutamaan untuk dapat terus berkreasi, menebarkan hal-hal positif, dan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih kepada Mbak Maria.
Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kembali kita minta Romo Gusti Roja untuk dapat memimpin doa penutup sekaligus dengan berkat penutup bagi kita semua. Kami persilahkan Romo. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, karena Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam ibadah kami ini, menjamah dan memberkati kami, mencerahkan akal budi dan hati kami, sehingga hanya kepadamu kami mengarahkan seluruh diri dan hidup kami. Tuhan Bapa yang kudus, kami menyadari bahwa dalam hidup bersama dengan orang lain, kadangkala kami menjadi orang yang toksik terhadap orang lain, entah disadari, entah tidak disadari. Juga di lain pihak, kami juga merasa digoda, ditawari, dibujuk untuk terlibat di dalam pergaulan-pergaulan, relasi-relasi yang bisa dianggap sebagai toksik dalam kehidupan kami. Maka dalam pergumulan-pergumulan kami ini, kami serahkan seluruh keberadaan diri kami, totalitas diri kami hanya kepadamu. Kiranya Engkau memperteguh dan mempertebal iman kami, agar kami mendasarkan kehidupan kami pada firman-Mu yang hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Agar dengan firman itu kiranya menjadi penuntun dalam tingkah laku, hidup, sikap, dan perbuatan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua yang berhimpun di dalam ibadat ini. Berkatilah pribadi lepas pribadi. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Semoga Roh Kudus, roh kesejahteraan, roh kesehatan badan dan jiwa yang tetap Kau turunkan kepada kami semua dan keluarga-keluarga yang kami doakan ini. Tuhan Bapa yang kudus, melalui penumpangan tangan hamba-Mu yang hina dina ini, yang Kau anugerahkan rahmat sakramen tabisan, kami mohon berkat-Mu turun atas saudara-saudari kami ini. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah online kita pada siang hari ini. Kiranya kita semua dapat menjadi berkat dan bisa menjadi detox bagi teman-teman maupun lingkungan sekitar kita maupun lingkungan alam, sehingga kita bisa menyebarkan kasih Tuhan, ya, menjadi detox sehingga toksiknya itu bisa dihancurkan. Baiklah, akhir kata saya Leni Agustin, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.